Kami dari Prodi Administrasi Negara Untak Surabaya. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Bapak Edi Wahyudi dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Diva Rahma Aulia dengan NIM 11123000079. Saya Nabila Maulana Fitri dengan NIM 112300084. Pengawasan administrasi negara adalah proses pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas administratif yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi berjalan dengan sesuai. Ada dua jenis pengawasan administrasi negara, yaitu pengawasan internal dilakukan oleh lembaga atau penjabat pemerintah di dalam struktur administrasi negara. Contohnya seperti Inspektorat Jenderal di Kementerian dan Biro Pengawasan Internal di lembaga pemerintah. Yang kedua, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen atau pihak luar untuk memastikan kejujuran, integritas proses administrasi. Contohnya seperti BPK, Ombudsman, dan KPK. Lembaga pengawasan internal, Inspektorat Jenderal bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian yang berfokus untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan internal, mencegah dan mendeteksi korupsi dan penyimpangan anggaran. Yang kedua, Satuan Pengawasan Internal bertugas untuk mengawasi kegiatan internal di lembaga pemerintah yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan kinerja operasional lembaga. Peran lembaga pengawasan eksternal, yang pertama BPK bertugas untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara. Yang kedua KPK bertugas untuk mengawasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus korupsi dalam administrasi negara yang berfokus pada penindakan terhadap pejabat publik yang melakukan tindakan pidana korupsi. Yang ketiga yaitu Ombudsman Republik Indonesia bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi yang berfokus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Mekanisme pengawasan administrasi negara yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun rencana dan program pengawasan berdasarkan area yang dianggap rentan. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan terhadap proses administrasi. Yang ketiga, menganalisis hasil pengawasan untuk menemukan penyimpangan. Yang keempat, pelaporan, yaitu menyusun laporan hasil pengawasan dengan rekomendasi perbaikan. Yang kelima yaitu tindak lanjut, yaitu melakukan tindakan berdasarkan hasil pengawasan termasuk penerapan sanksi jika diperlukan. Tantangan dan solusi pengawasan administrasi negara. Yang pertama, korupsi dan kolusi. Yang kedua, kurangnya transparansi. Yang ketiga, pengawasan yang lemah. Kemudian ada solusi untuk meningkatkan pengawasan administrasi negara. Yang pertama, peningkatan kapasitas pengawas. Yang kedua, transparansi pemerintah. Yang ketiga, penguatan lembaga pengawas. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa administrasi negara. Yang pertama, sengketa administrasi negara adalah perselisihan antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah terkait dengan tindakan administratif. Contohnya seperti sengketa bisa terkait keputusan atau tindakan pejabat publik seperti pencabutan izin usaha atau denda administrasi. Jenis sengketa administrasi negara. Yang pertama, sengketa tata usaha negara, sengketa yang muncul dari keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Contohnya seperti pembatalan izin usaha oleh pejabat daerah. Yang kedua, sengketa non tata usaha negara. Sengketa ini yang tidak terkait dengan langsung dengan keputusan pejabat tata usaha dengan usaha negara, tetapi muncul dari aktivitas administrasi pemerintah yang lain. Contohnya seperti pelanggaran hak warga dalam pelayanan publik. Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa administrasi negara.
Ada yang namanya penyelesaian melalui jalur administrasi. Yang pertama, pengaduan internal. Jadi warga negara dapat mengajukan keberatan atau banding ke instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa secara administratif. Yang kedua, tingkat banding, yaitu pengendalian administrasi bisa menjadi langkah selanjutnya jika upaya penyelesaian di tingkat internal tidak memuaskan. Selanjutnya ada penyelesaian melalui PT-UN. Jadi PT-UN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa terkait keputusan atau tindakan pejabat negara. Yang keempat, proses pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pemeriksaan oleh pengadilan lalu diputuskan oleh hakim. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi negara. Yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Jadi PT-UN berperan sebagai menyelesaikan sengketa yang timbul dari keputusan administrasi pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara. Yang kedua, Ombudsman Republik Indonesia, yaitu berperan menerima laporan masyarakat administrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut atau pelanggaran prosedur. Tahapan penyelesaian sengketa PT-UN. Yang pertama, pengajuan gugatan, yaitu mengajukan gugatan tertulis ke PT-UN atas keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan. Yang kedua, pemeriksaan persidangan. Hakim memeriksa bukti, saksi, dan argumen kedua belah pihak. Selain itu, hakim juga akan menentukan apakah keputusan administrasi yang diproses sesuai dengan hukum atau tidak. Yang ketiga, putusan pengadilan, yaitu putusan bisa berupa pembatalan keputusan pejabat yang disengketakan pemerintah untuk melaksanakan tindakan tertentu atau penetapan lainnya. Selanjutnya ada dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara. Pasti juga ada tantangan. Yang pertama, birokrasi berbelit. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum. Yang ketiga, kurangnya sumber daya di PT-UN. Upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas PT-UN. Yang kedua, transparansi keputusan administrasi. Yang ketiga, sosialisasi hukum kepada masyarakat. Materi selanjutnya ada tanggung jawab pemerintah dan PNS. Tanggung jawab pemerintah yaitu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tugas administratif yang diatur oleh hukum, dan sedangkan tanggung jawab pegawai negeri sipil atau PNS adalah kewajiban PNS untuk menjalankan tugas sesuai hukum etika. Norma yang berlaku yaitu dasar hukum tanggung jawab pemerintah dan PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Jenis tanggung jawab pemerintah yaitu ada satu, tanggung jawab hukum, yang kedua tanggung jawab moral dan etis, yang ketiga tanggung jawab finansial. Lalu jenis tanggung jawab PNS yaitu ada tanggung jawab administratif, tanggung jawab disiplin, tanggung jawab pidana. Lalu ada prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dan PNS. Yang pertama, prinsip legalitas, tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Yang kedua, pemerintah akuntabilitas, setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu tindakan harus terbuka dan dapat diaudit. Lalu ada mekanisme pengawasan tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan internal seperti Inspektur Jenderal. Yang kedua, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen seperti BPK dan KPK. Yang ketiga, ada mekanisme pengawasan tanggung jawab PNS. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Internal dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Ombudsman dan lembaga hukum lainnya. Lalu ada sanksi dan pelanggaran tanggung jawab. Yang pertama, sanksi administratif berupa teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian. Yang kedua, sanksi pidana, hukum pidana bagi pelanggar seperti korupsi, implementasi hukum administrasi negara, HAM dalam kebijakan hukum. Yang
Yang pertama, pengawasan hukum administrasi negara, yaitu cabang hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi. Yang kedua, pengertian kebijakan publik, yaitu serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Yang ketiga, ada pengertian implementasi, yaitu proses menerapkan hukum administrasi dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan. Hubungan HAN dan kebijakan publik membutuhkan kerangka hukum yang diatur oleh hukum. Administrasi negara dan hukum administrasi memastikan legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan publik dalam kerangka hukum. Yang pertama, perumusan kebijakan, yaitu berdasarkan hukum administrasi dan partisipasi publik. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan, yaitu dilakukan oleh aparat pemerintah peraturan. Yang ketiga, ada pengawasan, yaitu memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai aturan hukum. Lalu ada prinsip-prinsip implementasi HAN. Yang pertama ada prinsip legalitas, yaitu semua kebijakan harus berdasarkan dengan hukum. Yang kedua, prinsip akuntabilitas, yaitu tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada prinsip transparansi, yaitu proses pengambilan keputusan harus terbuka. Tantangan implementasi HAN dalam kebijakan publik, yaitu 1. Kurangnya kepatuhan terhadap hukum. 2. Birokrasi yang lambat dan tidak efisiensi. 3. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Upaya meningkatkan implementasi, yaitu dengan penguatan regulasi yang mendukung kebijakan publik, pelatihan bagi aparatur pemerintah, dan peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.